Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi di channel Facebook LTN-NU Pekalongan, PCNU Kota Pekalongan, di acara Selayang Pandang Pendiri dan Profil Pesantren di Kota Pekalongan. Acara ini mengambil satu nama, yaitu Ngaji Sorogan Pesantren Kota Pekalongan, di mana acara ini diinisiasi oleh 3 lembaga di bawah PCNU Kota Pekalongan. Yang pertama yaitu RMI, Robitoh Mahat Islamiyah, yang mana ketuanya adalah beliau Kiai Abdul Khalid Ma'rufi MPDI, yang alhamdulillah juga sampun rawuh di PCNU Kota Pekalongan atau Gedung Aswaja. Kemudian yang kedua adalah PC ISNU, ya, pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang mana ketuanya adalah Bapak Tamamudin MSI MM, ya, yang alhamdulillah hadir adalah Sekjen PC ISNU, yaitu Pak Iza MSI, ya, Pak Iza, ya. Oke. Selanjutnya juga ada Lakpesdam, ya, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PCNU Kota Pekalongan. 3 lembaga di bawah PCNU ini akan mengawal proses acara Ngaji Sorogan Pesantren Kota Pekalongan selama 7 hari ke depan. Dan malam ini adalah malam perdana yang akan mengulas tentang selayang pandang pendiri dan profil pesantren Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Pekalongan. Tentu Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Pekalongan yang berada atau berlokasi di Jenggot, Pekalongan Selatan sudah tidak asing lagi namanya di masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Sudah ratusan alumni yang sudah, ya, bermasyarakat, yang sudah menjadi bagian dari masyarakat, yang tentunya ini menjadi hal yang terpenting untuk bisa mensyiarkan, karena pesantren juga bagian penting dari organisasi Nahdlatul Ulama. Untuk itu kita langsung saja panggil salah seorang yang merupakan putra dari pendiri Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Hakim Kurniawan. Kepadanya kami haturkan untuk bisa ke depan, untuk bisa menjelaskan berkaitan dengan selayang pandang pendiri Pondok Pesantren Syafi'i Akrom, yang salah satunya adalah Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid, ya, yang juga di masyarakat Pekalongan tentu namanya beliau tidak asing, sudah sangat populer begitu, ya, apalagi beliau juga banyak mendirikan pesantren, pendidikan di Kota Pekalongan dan juga koperasi. Seperti apa kemudian almarhum Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid dalam proses pendirian Pondok Pesantren Syafi'i Akrom dan juga bagaimana biografi beliau, kita langsung bisa dengarkan dari putra beliau yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Kurniawan. Kepadanya kami haturkan untuk ke depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, meskipun Gus Aing ini panggilan akrabnya masih kurang fit, ya, tubuhnya, badannya, karena memang kecapean, ya, tapi alhamdulillah beliau benar-benar memberikan waktu pada malam hari ini demi PCNU tentunya dan demi masyarakat Pekalongan untuk bisa mengenal lebih detail terkait dengan siapa sih pendiri Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Nah, monggo silakan Gus Aing barangkali bisa menjelaskan bagaimana kemudian selayang pandang pendiri daripada Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Silakan Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang di dalam ruangan ini, yang saya muliakan pengasuh Pondok Putra Safi Akram Bapak Kiai Ma'rufi, beserta pengasuh putri Bapak Kiai Abidin Husain. Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat malam ini secara live langsung untuk menceritakan siapa pendiri Pondok Pesantren Safi Akram. Tadi ada salah sebut, bukan Kiai Haji Pak, anak Kiai saja. Bapak-bapak semuanya beserta para hadirin, baik yang di ruangan maupun yang di rumah. Pondok Pesantren Safi Akram itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi ada kaitannya dengan Pondok Pesantren Al-Quran Buaran. Pondok Safi Akram adalah pengembangan dari Pondok Pesantren Al-Quran Buaran. Padahal dulu yang mau dibangun terlebih dulu adalah Pondok Safi Akram tersebut. Karena ada sesuatu hal, pembangunannya itu berhenti. Kemudian oleh Bapak Kiai Haji Syafi'i bin Abdul Majid bin Gatijoyo itu mendirikan pondok kecil di lingkup Yayasan Pendidikan Islam YPI Buaran, tepatnya di Bendo, Pertigaan Bendo, yang sekarang lebih terkenal BBC ya Pak, Buaran Batik Center itu. Di belakangnya itu ada pondok tahfidz Quran, yang mana pengasuhnya adalah Bapak Husni bin Abdul Latif sampai sekarang. Ketika Bapak Kiai Syafi'i mendirikan pondok itu, beliau menjabat sebagai Ketua Koperasi Pembatikan Buaran. Oleh gagasan beliau, setiap orang yang membeli kain itu dimintakan infak untuk pembangunan yayasan pendidikan seperti TK Batik Buaran, terus Yayasan Islam YPI, kemudian Pondok Pesantren. Dari situlah berkembang. Pada tahun prosesnya 72 itu dimulai pembangunan fisik Pondok Al-Quran Buaran tahun 72, dan mendapat bantuan santri pertama dari Paciran, Lamongan. Karena belum jadi, itu para santri ini nginepnya di TK Batik Buaran di Bendo, di lampu merah. Ini saya tarik ke semuanya supaya orang paham kenapa ada dua lembaga ini. Sebetulnya satu lembaga, cuma ada dua bangunan yang masing-masing berbeda peruntukannya Pak. Yang satu khusus untuk tahfidz, yang satu untuk kitab kuning. Kemudian berkembang
tahun 74 itu sudah mulai, dan alhamdulillah banyak sekali para qori-qori yang dikeluarkan oleh Pondok Al-Quran Buaran. Itu seperti Muammar, terus ya saya tahu Muammar, terus banyak lagi. Saya tidak ingat satu persatunya. Kemudian pada tahun 84, sebetulnya pembangunan itu tidak 84, cuma tahun 80 itu sudah mulai dirintis pembangunan untuk pondok pesantren Syafi'i Akrom. 84 itu pembangunannya. Pak Syafi'i bin Abdul Majid meninggal pada tahun 82. Setelah itu sebagai pengganti ketuanya pada waktu itu adalah Dr. Randes Palal Irsyad, Pak Kaji Agus, Pak Zaki Junet, dan Pak Yai Hanan, iya, bin Abu Nawar ya. Itu mendirikan itu pondok pesantren Syafi'i Akrom 84. Waktu itu pengasuh pertamanya adalah Bapak Haji Mustain bin Nahrawi. Itu adalah pengasuh pertamanya. Karena ada sesuatu hal, maka pada tahun selanjutnya baru diasuh oleh Bapak Kiai Akrom Sofwan, pengasuh kedua. Pondok ini dinamakan Syafi'i Akrom itu supaya tidak salah dalam penjabarannya atau pengertiannya. Yang pertama adalah Syafi'i bin Abdul Majid bin Katijoyo, yang kedua adalah Akrom Hasani. Kebetulan yang mengasuh adalah Akrom Sofwan. Pak Kiai Akrom Hasani ini dulu yang ditugasi oleh Pak Yai Syafi'i untuk pertama kali menjadi pengasuh di Pondok Syafi'i Akrom. Dulu namanya Pondok Al-Quran Jenggot. Tetapi karena ada sesuatu hal, saya kurang begitu paham, tetapi kata Pak Kholik Yahya, Pak Kiai Akrom Hasani itu menjadi guru agama atau KUA, menjadi KUA pertama, ya, di Pekalongan, sehingga pondok tersebut tidak diteruskan pembangunannya. Pak Kiai Akrom Hasani dan Pak Kiai Syafi'i itu adalah sahabat yang sangat erat sekali. Maka adalah tepat ketika pondok tersebut dinamakan dengan Pondok Syafi'i Akrom. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya seperti yang sudah bisa dilihat seperti sekarang ini, bahwa kemajuannya sangat pesat sekali. Dan alhamdulillah semuanya bisa terkoordinir dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi pondok sentral untuk pondok-pondok yang lain. Amin, amin. Saya hanya berdoa supaya kawasan tersebut
menjadi Islamic Centernya Kota Pekalongan. Jenggot berarti ya. Amin Iya, ya rabbal alamin. Oke. Demikian. Oke, Gus Aing, menarik sekali. Nampaknya ini kita lanjutkan untuk biografi dari Kiai Syafi'i sendiri, guys. Iya. Jadi beberapa membaca dari sejarah Pekalongan dan mendengar dari pitutur para sepuh itu bahwa Kiai Syafi'i ini kan termasuk pejuang saat pengusiran Jepang di 3 Oktober yang setiap tahun itu oleh pemerintah Kota Pekalongan selalu diadakan peringatan ya, atau ada drama kolosal yang di monumen Pekalongan. Dan menurut cerita itu kan Kiai Syafi'i adalah seorang yang membawa pasukan dari selatan ya, dari Buaran, yang kemudian memimpin begitu luar biasa untuk mengusir penjajah. Nah ini sebegitu itu kira-kira Kiai Syafi'i ini dulu itu pesantrennya di mana? Jadi apakah beliau kemudian bagian daripada santrinya Hadratus Syekh Yasin Masari di Tebuireng atau seperti apa? Monggo mungkin. Terima kasih Pak Nara. Jadi saya diceritakan oleh ibu saya tentang pesantrennya Bapak. Itu pertama kali Kiai Syafi'i mondok itu tidak di Indonesia, tetapi dicuri oleh bapaknya. Dulu itu diasuh oleh keluarga di Pungut, karena pada umur 4 bulan ibu beliau meninggal, kemudian dipungut oleh keluarganya Pak Olega ya. Itu di sana termasuk orang kaya. Pekalongan, Keratenan Gang 2. Itu dari situ itu belum mondok. Oleh ayahnya Pak Kiai Abdul Majid, umur 12 tahun itu diculik, kemudian dibawa pergi ke Mekah. 12 tahun. Iya, dibawa oleh Kiai Abdul Majid ke Mekah. Di sana kurang lebih sekitar 8 tahun. Kemudian setelah pulang dari Mekah, beliau meneruskan pondoknya di Kempek, Cirebon. Kempek Cirebon. Kemudian nyantri di Tebuireng. Di tahun berapa nih? Kira-kira Gus. Beliau lahir tahun pinten nih? Kiai Syafi'i. 1908. 1908. Itu di SIM-nya Pak. Dalam? Di SIM. Di SIM-nya. Bukti 1908 itu SIM-nya saya beliau, SIM pertama beliau. Sudah. Berarti masih tertinggal di dalam Kiai Syafi'i ya. SIM-nya Kiai Syafi'i itu 1908. Berarti itu, masih masa penjajahan Belanda ya, kira-kira. Itu kelahirannya ya. Iya. Lanjut berarti di pesantren Tebuireng. Tebuireng dulu menurut cerita Bapak itu teman akrabnya Pak Wahid. Pak Wahid Hasim. Pak Wahid Hasim. Iya. Berarti Kiai Syafi'i berteman akrab dengan Kiai Wahid Hasim. Pak Wahid Hasim. Iya. Menurut Bapak adik kelas. Iya. Itu yang nulis bukunya Pak Wahid itu Bapak, tetapi yang hafal Pak Wahid katanya. Yang menulis buku, yang nulis buku pelajaran itu Bapak, tapi yang hafal Pak Wahid. Itu istimewanya. Iya. Setelah dari Tebuireng, beliau melanjutkan hafalan Quran di Kaliwungu. Masya Allah. Di Kaliwungu. Bukan di Bahdim ya? Bukan. Di pesantren Hufat di Kaliwungu. Iya, Kaliwungu.
Setelah itu pulang ke rumah dan mengajar di lingkungan setempat. Oke. Berarti saat memimpin pasukan untuk melawan Jepang itu sudah sepulang dari pesantren atau di tengah-tengah nyantri? Setelah pulang dari Sepulang pesantren. dari pesantren. Iya. Luar biasa. Berarti ketika pulang ke Pekalongan beliau memiliki pengaruh di masyarakat Buaran sehingga melakukan perlawanan dengan Jepang gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya keterkaitan bagaimana kemudian Kiai Syafi'i ini ditunjuk oleh negara, oleh Soekarno kurang lebih kalau yang pernah saya dengar, untuk menjadi Menteri Agama setelah Kiai Wahid. Tapi kemudian beliau malah menunjuk Kiai Ilyas yang punya nasab di sanatnya, beliau kan di Banyurip gitu. Kiai Ilyas. Itu ceritanya bagaimana? Apakah Kiai Ilyas ini sahabatnya atau santrinya atau teman karibnya atau pripun niku? Iya. Jadi begini. Ini saya cerita data ini dari Pak Khalid Yahya. Itu dulu ada ketersinggungan seolah-olah bahwa kok jabatan menteri dikasihkan. Jadi harus diingat pada zaman itu menteri tidak seperti sekarang, Pak. Biaya sendiri apa sendiri, karena pada waktu itu adalah parlementer. Masa perjuangan. Masa perjuangan. Jadi tidak enak seperti sekarang ini. Menurut Pak Oleg yang selaku sekretaris Bapak, itu beliau mengatakan saya tidak pantas ke sana, yang lebih pantas adalah Gus Ilyas. Gus Ilyas itu masih kerabatnya Tebu Ireng, Pak. Masih kerabatnya Tebu Ireng. Dan waktu kesini itu yang mengantar perkawinan adalah Bapak semuanya. Itu sahabat karibnya waktu di Berarti istrinya Banyurip. Istrinya itu Banyurip. Yang menjodohkan atau yang mengantarkan mungkin Kiai Syafi'i. Iya, mungkin. Itu. Bapak waktu itu masih mau konsentrasi untuk di wilayah Pekalongan. Jadi kalau jabatan itu kan waktu itu parlementer, Pak. Jadi parlemen berkuasa untuk menunjuk menteri-menterinya pada waktu itu. Itu Bapak ditunjuk, kemudian Bapak menunjuk Pak Ilyas, Gus Ilyas untuk menjadi menteri. Karena pikiran Bapak, menurut Pak Oleg, itu lebih tepat beliau karena lebih mumpuni. Itu, Pak. Berarti kalau bisa dibayangkan bagaimana kemudian pengaruh Kiai Syafi'i itu sudah sampai tingkat nasional, Gus Aing ya. Dekat dengan Kiai Wahid Hasyim sejak di pesantren, kemudian Kiai Wahid Hasyim juga menjadi Menteri Agama pertama RI. Pasca itu kemudian ditunjuklah pasca Kiai Wahid ini adalah Kiai Syafi'i, namun kemudian beliaunya tidak mampu karena masih tidak mau ya, karena masih fokus ke Pekalongan. Namun kefokusan beliau tadi panjenengan menyebutkan bahwa di Koperasi Perbatikan Buaran. Itu kapan beliau aktif di KPB itu, Koperasi Perbatikan Buaran itu? Apakah saat penunjukan di Menak itu, atau kemudian setelah itu, atau memang setelah pulang ke pesantren beliau langsung membangun usaha itu? Gimana? Jadi begini Bapak, kebetulan saya juga pengurus koperasi. Jadi untuk koperasi saya sedikit paham tentang riwayat Bapak di koperasi. Jadi waktu itu semua kain itu masuk, tidak boleh orang membeli atau menjual kain secara langsung, harus lewat koperasi waktu itu, karena perhimpunan koperasi. Kemudian pada tahun 1956 sudah orde baru 56 belum ya, masih orde lama. Masih orde lama. Itu beliau mendirikan koperasi waras berdasarkan pengalaman beliau di Mekah dan di tempat-tempat lain. Itu beliau mengatakan ini monopoli koperasi waktu itu, dimonopoli koperasi semuanya. Jadi
orang mau beli kain harus lewat koperasi pada waktu itu. Oke. Dari situlah terlihat kepiawaian Kiai Syafi'i dalam memanage koperasi yang mana sesuai dengan moto koperasi memakmurkan anggotanya. Dan pada waktu itu semua anggota koperasi benar-benar makmur sekali. Saat itu ya, jadi Saat itu. monopoli itu ada di kira-kira orang-orang para santri lah ya, para santri, para masyarakat, yang mana hari ini sepertinya berubah. Bagaimana monopoli itu berada di, ya tanda kutip ya, mungkin pendatang, bukan orang pribumi gitu ya Gus ya. Itu terjadi perubahan itu di saat apa kok? Dulu begitu kami mendengar ada KPB, ada Koperasi Pekajangan, ada Koperasi Batik Setono. Sepertinya Pekalongan itu benar-benar menjadi pusat perekonomian nasional yang mana dikuasai oleh orang-orang pribumi Pekalongan dengan koperasinya. Tapi hari ini kok sepertinya berubah total. Bagaimana orang Pekalongan ini sudah tidak menjadi bagian pemegang monopoli itu, tapi menjadi anak buah daripada orang-orang yang pendatang ini. Ini apakah kebijakan negara atau efek dari apa ini? Nyun sewu niki. Ke politik nih Pak. Jadi begini, saya hanya berbicara di koperasi saja lah. Perubahan itu dulu koperasi bisa memonopoli itu di eranya Pak Karno, Pak. Eranya Pak Karno. Iya. Kemudian awal-awal era Pak Harto itu ada, masih berlanjut. Nah, kemudian terus sejalan dengan perekonomian bebas dan global, itu secara otomatis ekonomi akan roda ekonomi itu akan berputar Pak, beda lagi. Kalau tadi yang jenengan mengatakan dikuasai Pekalongan, dulu dikuasai koperasi, itu bukan hanya di Pekalongan Pak. Yang namanya GKPI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, itu ada di Pekalongan, ada di Solo, ada di Jogja, ada di Jawa Timur, bahkan sampai ada di Padang, di Jakarta dan di Jawa Barat itu ada. Itu dulu memang pada waktu itu monopolinya ada di koperasi. Kalau sekarang berubah, ya memang zamannya kan sudah berubah. Gitu ya. Berarti kalau waras swalayan itu juga bisa jadi mengambil dari didirikannya koperasi pertama oleh Kiai Syafi'i, koperasi. Iya. Begitu ya. Iya. Selanjutnya yang bisa menjadi sebuah teladan bagi generasi penerus hari ini, khususnya warga masyarakat Pekalongan, dari sosok Kiai Syafi'i yang mungkin Gus Saing bisa ceritakan apa nih Gus Nyun Sewu nih. Jadi apa sih kemudiannya tadi, bahwa beliau itu seorang pencari ilmu yang luar biasa. Di awal dari Haromain di Mekah beliau mencari 8 tahun, sampai mondok di Kempek, kemudian ke Tebu Ireng, sampai ke menjadi penghafal Quran di Kaliwungu, dan sepulangnya menjadi seorang pengusaha yang santri, sampai melakukan perjuangan melawan penjajah dan lain sebagainya. Ini sudah komplit lah ya, komplit walid ya. Artinya nampak kalau kemudian generasi penerus hari ini tuh untuk bisa melanjutkan sekaliber Kiai Syafi'i ini kok sulit. Tapi barangkali kemudian ada 1-2 hal yang bisa dilakukan oleh generasi penerus. Munggoe Gus Saing apa ini? Begini, Bapak yang saya muliakan, kalau untuk semuanya itu nggak bisa. Jadi bisa dilihat dari keahlian beliau ini memang luar biasa, menguasai berbagai macam bidang. Di bidang pendidikan beliau menguasai, di bidang organisasi beliau menguasai, di bidang strategi beliau menguasai, di bidang koperasi beliau menguasai, dan di bidang politik beliau menguasai. Beliau pernah menjadi DPR waktu itu,
DPR Pekalongan, iya Kabupaten Pekalongan. Tetapi waktu itu yang saya lihat kartu namanya di DPR-nya dari Masumi. Waktu itu kan Masumi. Iya. Udah lama kan Masumi. Pendidikan, kemudian strategi termasuk strategi perang melawan Jepang itu Jepang, ya. iya. Kemudian organisasi, ada juga di politik, kemudian juga di bidang koperasi. Berarti ada lima hal yang kemudian menjadi sebuah keahlian Kiai Syafi'i yang dilakukan secara bersamaan. Iya. Berarti beliau di menjadi dewan itu setelah ditawari menjadi Menteri Agama atau sebelum nih Gus? Waduh, harus saya itu kurang begitu saya kurang begitu detail Pak. Iya. Jadi seperti tadi pertanyaan jenengan, apa yang bisa diteladani oleh generasi penerus lagi? Sebetulnya bisa diteladani semua Pak. Kita mau pegang salah satunya bisa. Di pendidikan, ya monggo. Di strategi, monggo. Di bidang politik, monggo. Di bidang koperasi, monggo. Dan di bidang tahfidz Quran, ya monggo. Jadi kalau menurut saya, silahkan yang senang koperasi ya koperasi, yang senang dagang, beliau dagang juga, dagang monggo, yang strategi monggo, yang ikut politik ya monggo. Jadi tidak bisa kesemuanya diraih, itu tidak bisa. Betul. Cukup berat begitu ya. Jadi menjadi pelanjut daripada Kiai Syafi'i yang begitu luar biasa, mampu menjalankan berbagai hal dalam sekali waktu, ini memang tidak mudah ya Gus Aing di era hari ini. Tapi setidaknya dari Gus Aing menyampaikan, kita bisa memilih untuk fokus entah di bidang pendidikan, banyak sekali kemudian lembaga pendidikan yang sudah Kiai Syafi'i dirikan, termasuk Pondok Quran Buaran, Syafi'i Akram, dan SMA Hasyim Asy'ari itu juga bagian daripada Kiai Syafi'i dulu awal-awal berdirinya. Ceritanya gimana nih Gus? Itu menurut saya banyak mendapat sumber masukan itu dari Pak Holik, Pak Holik Yahya selaku sekretaris beliau. Itu dulu gedungnya Hasyim Asy'ari itu adalah milik koperasi PPIP. Karena beliau dekat sekali dengan Pak Junet waktu itu, beliau memberanikan diri untuk diminta tanah tersebut untuk jadi lembaga pendidikan. Hubungan beliau dengan Pak Junet ini luar biasa sekali Pak. Kadang ada suatu masalah di koperasi yang berkaitan dengan hukum, itu Pak Junet selalu tanya kepada beliau terus melalui telepon atau datang, boleh apa tidak, baiknya bagaimana. Berarti begitu hati-hati ya pada saat itu dalam melangkah. Iya, dalam melangkah untuk di perkoperasian. Ini sangat dekat sekali ketika Pak Kiai Syafi'i ini minta, itu tanpa tedeng aling-aling, Pak Junet mungkin melalui RAT, karena keputusan tinggi kan di RAT Pak, itu diserahkan untuk dijadikan lembaga pendidikan Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Sehingga berarti kalau kemudian bisa diurut itu pendidikan yang atas peran Kiai Syafi'i itu kan tadi Pondok Pesantren Al-Quran Buaran, Pondok Pesantren Syafi'i Akram, SMA Hasyim Asy'ari, YPI, terus TK Batik Buaran, ada lagi Gus? Lembaga kesehatan dulu itu ada. Lembaga kesehatan di pinggir Bendo itu pas ya? Iya, dulu itu poliklinik ya. Poliklinik itu. Tapi ada. Sekarang sudah tutup, dan itu dulu menjadi kantor PCNU Kabupaten Pekalongan. Iya, itu dulu ya. Berarti intinya wilayah Bendo itu semua memang tanah-tanah daripada koperasi yang diusahakan oleh Kiai Syafi'i atau seperti apa? Jadi begini Pak, dulu karena monopoli koperasi, setiap orang yang akan menebus kain itu dimintakan infaknya
untuk membeli tanah-tanah tersebut dan nantinya akan diperuntukkan untuk masing-masing sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Jadi sudah dipikirkan oleh Pak Syafi'i tentang dasar pendidikan awal TK batik. Itu dasarnya anak-anak ini kan harus terbentuk karakter yang itu sudah dipikirkan dari awal. Kemudian dibentuk lagi sekolah dasar Islam. Sekolah dasar Islam di YPI itu YPI. Ya? Kenapa tidak madrasah ibtidaiyah? Kok memilihnya malah sekolah dasar? Sekolah dasar. Ini supaya bisa melanjutkan kemana-mana tetapi sudah mempunyai dasar Islam. Kemudian SMP-nya itu dulu sekolah SRI itu. SRI. Iya, Sekolah Rakyat Indonesia ya. Apa Indonesia. Iya itu. Itu waktu itu sampai SR, Pak. Kalau sekarang ada aliyah itu baru. Jadi kalau dulu sampai SRI dari SDI kemudian dari TK, Pak. TK, SDI, terus SRI. Iya. Setingkat SMP saat itu. Iya, setingkat SMP. Tentu luar biasa Gus Aing apa yang setelah menjadi bagian daripada peninggalan dari Kiai Syafi'i Abdul Majid yang sampai hari ini mampu mendidik dan membangun karakter di warga Pekalongan dan sekitarnya. Dan konon masyarakat Buaran saat itu tidak ada yang tidak sekolah kecuali di SRI karena memang satu-satunya sekolah tingkat menengah itu ya di SRI saat itu. Jadi hampir-hampir orang Buaran ya dari Medono mungkin barangkali ke selatan sampai ke Simbang itu semuanya menempuh pendidikan di SRI. Nah, begitu para pemirsa semua, ada sisa waktu sedikit barangkali ada pertanyaan baik yang di dalam ruangan atau yang di online di laman Facebooknya LTNNU untuk pertanyaan bagaimana kemudian biografi Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid secara singkat yang dijelaskan oleh putra beliau Gus Aing dengan detail. Ya tadi ada beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi kita bahwa beliau ahli di bidang pendidikan, ahli di bidang strategi perang karena pemimpin utama pasukan mengusir Jepang tanggal 3 Oktober, ahli di bidang organisasi, ahli di bidang politik, di bidang koperasi dan juga seorang ya hafizul Quran. Ini tentu hal yang sulit dicapai untuk generasi hari ini, tapi bagaimanapun kita tentu harus bersemangat ketika mendengar bagaimana cerita Kiai Syafi'i Abdul Majid ini, maka setidaknya satu titik bisa kita lakukan untuk menjadikan Pekalongan lebih maju tentunya dan Pekalongan berpengaruh kepada negara Republik Indonesia. Karena saat itu memang bagaimana pengaruh Kiai Syafi'i ditunjuk menjadi Menteri Agama ini kan tidak lain karena bagaimana kapasitas Kiai Syafi'i yang layak, namun beliau memberikan kesempatan itu kepada sahabatnya Kiai Ilyas. Mungkin dari ISNU ada pertanyaan Pak Iza, karena Pak Iza sendiri kan juga bagian daripada masyarakat Banyurip Buaran begitu ya. Monggo Pak Iza dari ISNU untuk Gus Aing, monggo. Iya, menarik sekali ini. Tentunya waktu itu konteks sarjananya ini ya tidak seperti sekarang. Jadi meskipun lulusan pesantren, tapi sudah kayaknya melebihi sarjana ini. Berarti kan kalau dulu itu lembaga pendidikan itu tidak begitu membutuhkan keformalan atau seperti apa? Tapi kalau Kiai Syafi'i memang sampai di Tebuireng itu sampai tingkat sarjana atau seperti apa? Enggak sampai sarjana. Jadi saya nggak tahu, tetapi saya lihat ijazahnya itu nggak ada, ijazahnya ijazah pondok. Ijazah pesantren. Jadi alumni pesantren murni Pak Iza, tapi kapasitasnya sudah melebihi profesor Pak Iza gitu ya. Kalau Pak Iza sebagai orang ISNU itu tentunya menjadi sebuah hal menarik. Jadi hari ini tuh memang generasi zaman now itu yang dibutuhkan mungkin sekecar ijazah ya, tapi mungkin kualitasnya sangat jauh dengan spesifik tapi satu. Sebetulnya kan seharusnya banyak, tapi kecenderungannya ya ekonomi saja, akhirnya ya terjun ke koperasi sehingga ya cukup koperasi saja ilmunya.
Tapi ini memang patut kita teladani. Yang barangkali penasaran bagi ISNU itu ini proses. Mungkin kan di Tebu Ireng ini kan sumbernya kan sama Mas Yayeh, siapa itu, ya Sim sendiri mungkin ya, sehingga ilmunya itu langsung dari Hadratus iya, Syekh Hasyim Asy'ari. sehingga gimana ini cara transfer strateginya ini ini mungkin bisa cerita ini Gus. Keberkahan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari barangkali langsung apa ya bahasanya, berhubungan langsung dengan Hasyim Asy'ari begitu. Ki Syafi'i Abdul Majid, gimana nih Gus Said? Jadi begini, ini secara bercanda Bapak selalu mengatakan Mbak Yai siapa namanya? Anaknya Mbak Hasyim, Pak Wahid itu selalu menyuruh Bapak Pak Isafi itu nulis, ya tulis no. Jadi bahasanya bersahabat dengan Ki Wahid ya? Iya. Jadi secara otomatis itu mengajarkan kepada Bapak secara spesifik langsung, kamu nuliso, nanti dari situ kamu lebih ngerti daripada saya. Tetapi yang Bapak sampaikan kepada kami anak-anak, aku sing nulis kae sing hafal. Sing hafal malah Ki Wahid, itu ya luar biasa. Jadi memang keunikan Gus iya, itu begitu deh. Ngajar ini langsung Pak, secara langsung. Kalau menurut saya itu pengertian saya, wallahu alam kalau ini analisa ini salah. Cuma secara langsung kalau orang tidak disuruh untuk menulis kan tidak ngerti Pak. Mungkin karena begitu beliau hafal sekali tentang berbagai macam kitab. Seperti tafsir Jalalain, tafsir Munir, itu hafal di luar kepala. Masya Allah. Pernah ngajar, lampunya mati, gelap, tetapi masih jalan itunya Pak, pelajarannya itu. Itu kan kalau nggak hafal ya. Kalau nggak hafal nggak mungkin ya. Jadi pada suatu ketika Ki Syafi'i ngajarkan tafsir Jalalain apa tafsir Munir saat itu? Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain lampunya mati tapi ngajarnya masih jalan ya. Masih jalan. Saking hafalnya Ki berarti kan Syafi'i. saya hafal Betul, ya. betul. Itu didapat dengan menulis. Mungkin menuliskan. Berarti keberkahan ya? Saat menuliskan ya iya, di Tebu Ireng itu Pak Iza. Ini memang luar biasa. Jadi ya Allah begitu terharu ya. Makanya kalau kita mau bahasanya ingin membidangi salah satunya, setidaknya kita ngalap barokah ziarah ke Saryane Ki Syafi'i Abdul Majid di belakang Masjid Pringlangu ini ya Pak Iza. Ya, berarti taulat dan menulis ini memang harus diteruskan nih. Ya diteruskan Pak, harusnya. Iya, dalam hal ilmu kan memang menulis ya, tapi hari ini memang semuanya serba online Pak Iza. Ini adalah satu transformasi keilmuan yang sudah meninggalkan menulis karena sudah serba online gitu ya. Itu nanti kita akan bahas Pak Iza tentunya ya. Ada pertanyaan apa lagi nih Pak Iza? Jadi begini Pak, kalau kita hitung-hitungan secara akal, 1 tambah 1 itu 2. Tapi bagi para kiai ini 1 tambah 1 bisa 10. Begitu. Bisa 20, bisa 50. Jadi kadang-kadang akal rasionalitas kita itu tidak mampu melampaui apa yang kemudian gitu. Menjadi langkah-langkah daripada kiai. Tapi khusus yang kiai. Saya enggak. Gitu. Oke Gus Saeng, nampaknya waktu untuk porsi pertama kita untuk biografi tentang pendiri ini sudah dicukupkan, tapi dalam ada pertanyaan ya. Oke, tidak begitu. Oke, derek tanglet nih Gus. Apakah Mbah Yai Syafi'i ini juga memiliki hubungan erat dengan ulama-ulama yang ada di daerah selatan seperti Kedungmuni dan Wonopringgo? Menawi wonten penjelasanipun panjenengan di Tenggo. Ini orang kabupaten juga merasa penasaran dengan Ki Syafi'i ini. Iya. Monggo. Waktu itu Buaran termasuk kabupaten, bukan kota Madya. Baru-baru ini masuk kota Madya. Tahun 89 itu baru masuk kota Madya Pekalongan. Dulunya kabupaten gitu. Dan sahabat Bapak yang sering datang itu Pak Yai Subi. Pak Yai Subi. Pekajangan ya. Terus Pak Yai Syarif Meroto. Pak Yai Syarif Meroto. Pak Yai Syarif Wonopringgo. Terus di Banyurip itu semuanya
sahabat-sahabat, karena banyak sekali Pak Yai Mudakir, orang kabupaten itu Pak Yai Mudakir, terus Pak Yai Simbang Kulon dan Simbang Wetan. Itu termasuk banyak sekali sahabat bapak-bapak. Berarti intinya karena dulu apalagi memang Kiai Syafi'i ini juga sebagai legislator ya, sebagai DPR di Kabupaten Pekalongan, maka keterkaitannya beliau malah lebih ke selatan begitu Gus Aeng ya, daripada kemudian ke utara. Kabupaten karena Kabupaten Pekalongan. Ke kota. Karena 89 barulah Buaran, Pringlangu, Medono itu menjadi bagian daripada kota Pekalongan ya. Tapi kalau sebelum itu Banjurip termasuk kan dulunya Kecamatan Buaran yang di dalamnya ada kurang lebih 42 kelurahan ya. Itu menjadi bagian daripada Kabupaten Pekalongan. Oke Gus, mungkin terakhir closing statement panjenengan ini untuk menjadi sebuah teladan daripada Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid kepada warga Pekalongan dan sekitarnya, kepada generasi penerus. Napa Gus? Terakhir Gus. Begini Bapak, bahwa ini untuk kita, bahwa Pak Yai Syafi'i sudah mengusahakan semuanya. Beliau berjuang tidak lain bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semuanya. Terus beliau mendirikan koperasi juga sebetulnya untuk kita semuanya. Beliau mendirikan tempat-tempat pendidikan, itu adalah untuk kita semuanya. Karena kita tahu bahwa sampai saat ini yang luas, yang besar itu adalah wakafnya orang-orang dahulu Pak. Mungkin orang sekarang kalau untuk wakaf seperti itu jarang, sulit sekali. Puluhan hektar. Itu mari kita sebagai generasi muda seharusnya untuk menghidupkan tinggalan-tinggalan beliau ini supaya menjadi besar dan bermanfaat bagi semuanya. Sebetulnya kita harus malu kalau sampai apa yang telah ditinggalkan atau diwakafkan oleh pendahulu ini sampai tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini cambuk bagi kita. Dan kita harus ingat, kayaknya saya sendiri aja kalau untuk wakaf segitu gedenya itu masih eman-eman. Tetapi tidak tahu orang-orang dulu ini, ya karena Allah, maka wakafnya diperbanyak untuk kita semuanya. Sebagai cambuk kita dan lainnya. Kita tidak susah-susah untuk wakaf, hanya untuk menjalankan wakaf tersebut untuk menjadi lebih baik dan menjadi wakaf yang produktif untuk yang akan datang. Setidak-tidaknya kalau kita sudah tidak ada, kita sudah menyiapkan untuk yang akan datang ini ada jalan untuk kemajuan Islam. Demikian, terima kasih. Matur nuwun Gus Aeng atas penjelasan yang luar biasa, meskipun kemudian singkat tapi ini menjadi inspirasi betul bagaimana kemudian pendahulu para ulama Pekalongan sudah memberikan peninggalan ya, termasuk tanah-tanah wakaf bagi pengembangan pendidikan, pengembangan pesantren, pengembangan wirausaha yaitu koperasi, sampai kemudian juga di bidang tahfidzul Quran. Dulu zaman eranya Kiai Syafi'i ini juga menelurkan seperti Pak Salafuddin ya, Qori internasional ya, kemudian juga Pak Muammar ya, Qori internasional, Kiai Muammar ini, dan kemudian juga ada Kiai Zainal Arifin juga yang masih sugeng yang di Kebulen ya, di Kebulen. Ini tentu kalau tidak atas sentuhan dan juga semangatnya para pendahulu, maka Pekalongan juga tidak menelurkan kori-kori internasional. Tapi ini semuanya adalah bagian daripada sejarah, di mana sekali-kali kita jangan melupakan sejarah. Jadi katanya Bung Karno itu kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan juga menurut para ulama NU itu jas hijau, jangan sekali-kali ya menghiraukan atau menghilangkan jasa para ulama.
Tentu apa yang telah kita dengarkan, apa penyampaian daripada putra Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid yaitu Gus Aing atau Kiai Haji Abdul Hakim Kurniawan, semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya untuk masyarakat Pekalongan, ayolah bersama-sama kita kalau tidak bisa menyumbangkan pikiran kita, maka sumbangkanlah tenaga kita. Kalau nggak bisa menyumbangkan tenaga kita, ya sumbangkanlah sebagian harta kita. Ini semua untuk apa? Untuk kemajuan Islam, warga Nahdliyin tentunya, dan juga warga Pekalongan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun dumateng Kiai Haji Abdul Hakim Kurniawan. Nggih, kita akan lanjutkan nanti diskusi dengan para pengasuh Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Nggih, kepada Kiai Ma'rufi dan Kiai Abidin Husain untuk bisa tengajeng nggih matur nuwun, karena Gus Aing ini juga kondisinya kurang fit. Kita aturkan terima kasih sampun nglegokke ya waktunya untuk bisa hadir di LTNN PCNU Pekalongan ini dan sudah menyampaikan begitu luar biasa. Ini langsung dari putranya. Jadi kalau pada pemirsa semua, kalau yang masih kurang detail bisa langsung nggih silaturahim ten dalemipun Gus Aing untuk bisa mengetahui cerita lebih dalam tentang siapa si Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid. Sudah banyak cerita-cerita, penulisan-penulisan tentang beliau, dan tentu tadi ada pertanyaan sebenarnya Gus Aing yang belum terjawab, tapi ini juga semoga bisa dijawab langsung karena yang bertanya Kiai Ma'rufi gitu ya. Apakah ada karya Kiai Syafi'i ya dalam kitab atau kemudian apa yang nanti mungkin bisa dijawab langsung dengan Kiai Ma'rufi gitu. Monggo Kiai Ma'rufi kepada Kiai Nur Husain Abidin bisa ke depan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan pesantren Syafi'i Akrom. Karena tadi kalau kita melihat bagaimana pondok pesantren Syafi'i Akrom itu pertama diasuh oleh Haji Musta'in bin Nahrawi ya. Dan sebelumnya ada Kiai Akrom Hasani, tapi kemudian Kiai Akrom ini menjadi depak pertama ya. Jadi dulu itu menjadi kepala Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Pekalongan atau dulu namanya Depak, dan bahkan kemudian Kiai Akrom Hasan ini sebagai orator ulung ya dalam sejarahnya yang dituliskan oleh Kiai Marzuki di Facebook itu. Beliau juga pernah mengikuti musyawarah internasional di Rusia dan sebagainya. Ini juga kemudian pengaruhnya Kiai Akrom Hasani, sahabat karib, atau bahasanya Kiai Marzuki malah Kiai Akrom ini adalah santri daripada Kiai Syafi'i karena generasinya agak beda. Meskipun bersama tapi adik lah ya, adik daripada tingkatan Kiai Syafi'i. Maka Kiai Akrom ini menjadi tepat dan akhirnya luar biasa kemampuan beliau dalam hal orator dan mubalik di wilayah Pekalongan, dinamakan menjadi Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Dan hari ini bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Syafi'i Akrom sudah begitu luar biasa ya, sudah begitu luas dan berlantai-lantai gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan gedungnya sudah bertingkat-tingkat, ini menjadi penting untuk diketahui, dan kita langsung saja bisa meminta penjelasan kepada pengasuh putra yaitu Kiai Abdul Khalid Ma'rufi yang malam ini sebenarnya ngaji pasaran di pesantren, tapi karena diundang oleh PCNU beliau meliburkan ngaji pasarannya begitu ya, dan hadir di sini untuk menjelaskan bagaimana Pondok Pesantren Syafi'i Akrom yang diasuh putra oleh beliau Kiai Ma'rufi dan putri oleh Kiai Nur Husain Abidin. Yang pertama kesempatan untuk Kiai Abdul Khalid Ma'rufi terlebih dahulu. Monggo Kiai, bagaimana pola-pola pengembangan di pesantren Syafi'i Akrom hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan yang pada bulan Ramadan tahun ini bisa mengagendakan pondok-pondok pesantren di Kota Pekalongan, meskipun masih sebagian, untuk tampil memperkenalkan diri supaya bisa dikenal oleh masyarakat Kota Pekalongan sendiri. Karena masih banyak warga Kota Pekalongan yang belum begitu paham tentang nama pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan.
tetapi dengan acara selayang pandang pendiri dan profil pondok pesantren di Kota Pekalongan, paling tidak ini ikut menyumbangkan keilmuan pesantren yang ada di Kota Pekalongan untuk warga Kota Pekalongan secara lebih khusus. Tetapi secara lebih umum karena pengajian pada malam hari ini, acara malam hari ini kita adakan secara online via Facebook, dan saya lihat sudah dibagikan oleh beberapa orang. Saya yakin ini sudah menjadi berita global yang semoga saja manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga banyak warga masyarakat baik dari dalam kota, kabupaten, bahkan di luar Pekalongan sendiri untuk bisa faham bahwa pondok pesantren Pekalongan itu memiliki para pendiri-pendiri yang tidak kalah dengan pendiri-pendiri dari pondok-pondok pesantren di luar Kota Pekalongan. Seperti kita dengarkan bersama tadi, pondok pesantren Syafi'i Akrom misalnya didirikan oleh santri daripada Mbah Ki Haji Asyim Asy'ari, sahabat karib daripada Mbah Ki Haji Wahid Hashim, yakni beliau Mbah Ki Haji Syafi'i Abdul Majid. Juga oleh beliau Mbah Ki Haji Akrom Hasani. Dua insan ini merupakan sosok yang luar biasa, yang saya pikir ketika ini kita tampilkan, ketika ini kita kenalkan kepada publik, tentu akan mengingatkan kepada sejarah daripada daripada sepak terjang dua insan mulia ini. Dan saya yakin dua insan mulia ini mimba'dil aulia, termasuk daripada para kekasihnya Allah. Karena salah satu ciri kekasih daripada Allah Ta'ala, meskipun sudah wafat puluhan tahun yang lalu, namanya masih harum. Itu adalah merupakan ciri daripada mimba'dil auliyaillah. Sehingga semoga saja para pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan acara selayang pandang pondok pesantren ini juga mendapatkan keberkahan karena mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita perjuangan sepak terjang dari para auliyaillah. Ini jadi, juga Pak Wakil Wali Kota nonton nih Pak. Alhamdulillah. Pak Wakil Wali Kota. Jadi malam ini kita sebetulnya ngaji seperti sejarahnya Syekh Abdul Qadir. Kita manakib. Jadi manakib. Malam ini kita ngaji manakib. Cuma manakib Asy-Syaikh Syafi'i Abdul Majid, Wasy-Syaikh Akrom Hasani, Wasy-Syaikh Akrom Sofwan. Semoga saja semua yang mendengarkan acara ini kalau percaya sama barokah loh ya. Kalau percaya, karena ada banyak orang yang sekarang sudah krisis kepercayaan terhadap keberkahan. Bapak Azim dan seluruh yang hadir, Pondok Pesantren Syafi'i Akrom itu sebetulnya diamanahkan kepada saya, Abdul Khalid Ma'rufi dan Al-Ustadz Nur Abidin Husain di tahun 2012 yang memberikan amanah itu adalah beliau Kiai Haji Mustafa Bakri. Masya Allah. Almarhum Kiai Mustafa. Almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Haji Mustafa Bakri ini saya pikir juga seorang auliaillah karena keistiqomahan beliau mengaji kitab dan ketawaduan beliau kepada ahlul ilmi itu luar biasa. Masya Allah. Karena saya juga sempat menjadi
saksi sejarah sebagian daripada kehidupan beliau Kiai Haji Mustafa Bakri ketika beliau saya tahu dekat dengan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Akrom Sofwan. Betapa Kiai Haji Mustafa Bakri ini tawaduknya kepada Kiai Akrom Sofwan, dan Kiai Akrom Sofwan oleh beliau dianggap sebagai guru. Bahkan pada satu saat ini, mohon maaf saya cerita dulu tentang Kiai Mustafa Bakri supaya waktunya kan masih lama kan? Masih ya sekitar 20 menit. Masalahnya kalau saya nerangkan profil pondok itu ya 10 menit sudah bubar gitu. Nah, kalau saya tambahkan tentang salah satu daripada ketawaduan para ulama kita itu, saya pikir manakibnya dapat gitu loh Pak. Satu saat saya itu wadul sama Mbah Mustafa Bakri ketika beliau mau berangkat ngaji malam Rebu di Kanzu Sholawat kitab Ihya Ulumuddin yang diasuh oleh beliau Ki Haji Akrom Sofwan. Saya wadul tentang pembacaan Hizib Nasor. Saya wadul tentang pembacaan Hizib Nasor. Saya wadulnya begini, Kiai ngapunten kula maos donga. Apa sing mbok waca? Donga Hizib Nasor. Santri-santri ngamini mawon. Kulone maos donga santri-santri ngamini. Lah tujuane apa? Nggih supados pondok niki langkung sae, langkung aman. Beliau kemudian menjawab, kok aku koyok kurang srek, kata beliau begitu. Aku koyok kurang srek, tapi engko tak coba tak takonke nang bapakmu. Kira-kira bapakmu setuju apa ora? Masya Allah. Yeah. Akhirnya Kiai Akrom Sofwan keluar dari dalam, masuk ke mobil, lalu beliau berdua berangkat ke Kanzu Sholawat. Saya sebagai mantunya ndak, karena saya itu agak nakal karena moro sepuhe ngaji mantune dolan. Agak nakal. Lalu ketika beliau berdua pulang, Kiai Akrom Sofwan turun dari mobil. Kemudian Kiai Akrom Sofwan masuk ke dalam, saya memberanikan diri untuk menemui sowan ke Mbah Yai Mustafa Bakri, menanyakan kira-kira di dalam mobil ada obrolan yang memperbolehkan saya untuk membaca doa Hizib Nasor itu tadi. Lalu Mbah Yai Mustafa dawuh, jare bapakmu raka iki wis terus kehae. Ini menunjukkan bahwa meskipun usia Mbah Yai Mustafa Bakri itu lebih sepuh, bahkan selisih 20 tahunan mungkin, tetapi karena beliau itu menganggap keilmuan Mbah Yai Akrom Sofwan itu, akhirnya beliau manut sama Kiai Akrom Sofwan ini. Ini yang luar biasa. Ketawaduannya luar biasa. Mungkin generasi penerus ini juga harusnya meniru ya, bagaimana kemudian para sepuh itu memberikan teladan gitu ya. Ya itu yang karena beratnya luar biasa. Adab di generasi milenial apalagi itu, aduh sekarang nampaknya krisis betul nih. Makanya acara ini saya tambahi manakib lah. Nggih nopo. Ada satu cerita lagi yang luar biasa, mau saya ceritakan. Ceritakan nggak apa-apa ya, santai. Ini kan tadi kalau Pak Gus ingin menceritakan Kiai Syafi'i, kemudian sepintas Kiai Akrom Hasani, yang belum kan Kiai Akrom Sofwan. Nah panjenengan selaku menantu ini langsung bisa cerita itu kan langsung, karena panjenengan kan sudah sering bersama dengan beliau, ini juga penting meskipun singkat gitu Kiai. Saya bersama dengan almarhum al-maghfurlah Kiai Akrom Sofwan itu 5 tahun. 2011 saya diangkat jadi mantu, alhamdulillah beliau mau menerima mantu yang elek-elek kayak saya ini gitu kan. Kemudian wafat 2016. Nah 5 tahun saya bersama dengan beliau, banyak sekali haliyah, qauliyah yang kemudian menjadi inspirasi. Di antara manakib yang lain daripada Mbah Kiai Akrom Sofwan adalah beliau ini menjadi salah satu sosok yang dicium tangannya oleh Mbah Kiai Haji Syarif Wonopringgo. Masya Allah. Padahal Mbah Kiai Syarif tentunya lebih sepuh. Oh iya. Lebih sepuh banget. Betul. Jadi Mbah Kiai Syarif Wonopringgo ini menganggap bahwa almarhum al-maghfurlah
Mbah Yai Akrom Sofwan ini adalah sebagai sosok seorang guru. Ya Allah. Sehingga kemudian asto beliau Yai Akrom itu dicium oleh beliau. Ini ketawaduan yang luar biasa. Ketawaduan yang memang sulit bagi generasi milenial untuk melanjutkan, tapi Ya. itu bagian daripada hal yang perlu disampaikan ini. Ya. Ya. Itu. Makanya ini manakib yang saya pikir penting untuk kita sampaikan supaya kita ini belajar. Jangan kemudian ketika kita sudah jadi master gitu kan, Iya, magister apa dokter apa profesor gitu ya. diundang kiai Ini minta. Isnu tersinggung ini. Tapi nanti Isnu juga punya porsi untuk menyampaikan Ya. bagaimana kita membahas tentang definisi kiai nanti. Ya. Iya. Iya, makanya saya dan Pak Abidin ini kan mohon maaf cuma numpang saja gitu loh. Iya. Pas kebetulan saya itu diangkat jadi mantu. Kebetulan gitu kan. Akhirnya krono dadi mantu diundang Gus. Lah terus kalau sudah dipanggil Gus minta ditatakke sandal itu kan kemaruk namanya kan. Sementara almarhum almaghfurlah Mbah Yai Akrom Sofwan, almarhum almaghfurlah Mbah Yai Mustafa Bakri, almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Haji Syarif Wonopringgo ini adalah orang-orang yang mulia dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Itu saja masih takzim kepada beliau almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Haji Akrom Sofwan. Itu sekelumit tentang manaqibus Syekh Muhammad Akrom Sofwan. Lalu kemudian ketika kita sudah diangkat oleh Mbah Mustafa Bakri, dan saya ingat betul pada waktu itu Pak Kiai Arif Wahyudi juga ikut menyaksikan. Iya. Beliau rawuh Nggih. mriki nih Pak Kiai Arif Wahyudi. Nggih, Pak Kiai Arif Wahyudi juga ikut menyaksikan. Waktu itu saya umurnya masih muda. Iya. Dan sekarang saya masih Iya. Nah, saya dengan Pak Ustadz Abidin ini usianya jauh gitu loh. Iya. Makanya ketika saya disuruh dipanggil, saya itu dipanggil ke dalamnya Yai Mustafa itu melihat perkembangan pondok pesantren Safi Akrom pada waktu itu. Mohon maaf santrinya sedikit. Kalau ba'da maghrib itu peteng, gelap. Saat itu ya. Iya. Di tahun 2012. 2000 berapa Pak? 12. Ya. Itu jadi apa namanya, peteng betul. Bahkan jumlah santri kalau masih saya ingat itu sekitar 30 nggih. Sekitar 30 orang, dan Masya Allah pada waktu itu gelap lah, Iya. masih gelap. Nah saya itu melihat anak-anak itu banyak yang tidak ngaji dan lain sebagainya. Maka kemudian saya Gelisah gitu. merasa Gelisah gitu. waduh iki bocah kok ora do ngaji, padahal ini namanya pondok pesantren yang di dalamnya seharusnya menjadi tempat tolabul ilm. Maka kemudian saya nekat saja sudah, urusan dadi apa ora dadi urusan keri, bismillah saya nekat saja. Nggih, purun ngeten mawon. Urusan Yang menawari Kiai Mustafa Bakri. Mbah Mustafa Bakri. Tanpa, ya ini kurang ajarnya saya jadi mantunya Kiai Akrom maksudnya. Tanpa saya minta persetujuan ke Abah, ke Kiai Akrom, saya menerima tawarannya Kiai Mustafa Bakri. Lalu akhirnya saya dipanggil sama Abah itu. Nggih. Saya disidang. Disidang keluarga. Nah, awakmu gelem nompo dadi pengasuh ki tujuanmu apa? Saya ditanya begitu sama Abah. Lalu saya jawab, ngapunten Abah, lare-lare kathah ingkang boten ngaos. Niku melas. Saya bilang begitu sama Abah. Lalu kemudian Abah bilang, ya wes lakonono, kok nak ora kuat metu wae. Karena bagaimanapun pondok pesantren Safi Akrom ini bukan milik daripada Kiai Haji Akrom Sofwan. Itu adalah tanah wakaf seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Haji Abdul Hakim Kurniawan. Sehingga saya kemudian Bapak Ustadz Nur Abidin Husain yang khidmah di situ adalah membesarkan daripada tanah wakaf supaya bisa menjadi lebih produktif seperti apa yang disampaikan oleh Gus Aing tadi. Iya. Maka kemudian alhamdulillah di tahun 2017 Pondok Pesantren Safi Akrom
mendirikan SMP Sains Cahaya Al-Qur'an. Nggih, berarti setelah 2012 panjenengan mengasuh pondok Ya. bersama Kiai Husain Abidin Jadi jaraknya agak jauh Pak ya. ke 2016. 17 itu kita buka, Sekitar 2016 pembangunannya. Nggih, 5 tahun kemudian lah ya. Ya, 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian kita buka SMP Sains Cahaya Al-Qur'an yang aslinya namanya bukan SMP Sains. Pada waktu itu saya punya pemikiran SMP itu akan saya kasih nama SMP IT. SMP IT. Iya, betul itu. SMP IT milik NU gitu loh. Cuma SMP TNU gitu. ya SMP ITNU. Cuma akhirnya saya ditegur oleh salah satu wakil rektor IAIN Pekalongan, guru kami, guru kita, disebutkan enggak namanya kira-kira? Enggak usah apa-apa. ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Monggo, monggo. Bapak Dr. Ki Haji Mukhlisin. Bapak Dr. Ki Haji Mukhlisin ketika saya sowan, saya wadul, Pak ini nanti SMP ini mau dinamakan apa? Kalau saya punya ide SMP IT. Beliau bilang, anu Mas, SMP IT itu sudah banyak. Coba buat sesuatu yang baru yang di Indonesia masih jarang. Apa itu Kiai? Beliau bilang SMP Trend Science. Trend Science, saya juga baru dengar itu kan. Ternyata SMP Trend Science itu kembali lagi ke Jombang gitu. Jadi kalau Mbah Kiai Syafi'i Syafi'i itu dari Jombang, SMP nama Trend Science itu juga dari Jombang. Akhirnya kemudian SMP itu kita namakan SMP Trend Science. Karena di Jombang ada SMA Trend Science. Tetapi perjalanan waktu akhirnya yang terjadi adalah kita di-cut. Kita tidak boleh pakai nama Trend Science. Kenapa? Karena Trend Science itu sudah dipatenkan. Di Indonesia cuma ada 2, SMA Trend Science Jombang dan satunya di mana Pak? Sragen. Kalau di Jombang itu milik Nahdlatul Ulama, kalau di Sragen itu di bawah daripada Muhammadiyah kalau tidak keliru. Iya. Nah, di Indonesia cuma ada 2. Maka kemudian saya punya pikiran kalau nama ini kita tarik ke bawah, maksudnya kita ambil untuk tingkatan SMP, itu nothing problem gitu loh Pak. Tidak ada masalah, karena yang ada itu kan SMA. Tetapi rupanya beliau ini tidak kerso, profesor siapa saya lupa, karena namanya itu di peringkat 13 dunia. Peringkat, ya, yang punya itu salah satu daripada profesor yang ada di Surabaya ITS. ITS Surabaya itu profesor siapa saya lupa. Itu beliau punya hak paten yang kemudian peringkat 13 dunia. Betul. Sehingga mohon maaf pada waktu itu ketika kita diberi pemberitahuan jangan diteruskan pakai nama SMP Trend Science, karena kalau diteruskan nanti akan kita naikkan ke ranah hukum. Berakibat hukum gitu. Ya, kita naikkan ke ranah hukum. Saya sebetulnya agak kecewa ketika ada bahasa begitu. Kenapa? Karena satu, Trend Science ini tidak dibuat untuk SMA, tetapi dibuat untuk SMP. Seharusnya kan grade-nya kan turun. Grade-nya turun dan ini hanya soal nama gitu loh. Di dalamnya kita punya sendiri, punya punya program sendiri. Kita punya program sendiri, yakni program integrasi antara Al-Quran dan scientific. Antara Al-Quran dan sains yang kita program sendiri. Tetapi rupanya beliau tidak kerso. Maka akhirnya kemudian saya sowan kepada Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Wadul lah, Abah, kita punya satu lembaga kita buat namanya SMP. Saya cerita bahwa keinginan saya SMP ini nanti akan kita arahkan supaya anak-anak mengenal bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yambaghi laha
Artinya bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar sumber hukum, tetapi Al-Quran sebagai sumber keilmuan. Betul. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau generasi awal kita itu sudah nyambung dengan Al-Quran. IPA sambungkan Al-Quran, sosiologi sambungkan Al-Quran, fisika sambungkan Al-Quran, kimia sambungkan Al-Quran. Maka kemudian Maulana Al-Habib Lutfi mengatakan dawuh anuai arane SMP Cahaya Al-Quran. Maka kemudian jadilah SMP Sains Cahaya Al-Quran, dan pada tahun 2018 kalau tidak salah diresmikan oleh beliau. Nggih, 2018 diresmikan oleh beliau dengan nama resmi SMP Sains Cahaya Al-Quran. Yang itu kemudian menjadi titik awal atas berdirinya SMA Sains Cahaya Al-Quran di bawah Pondok Pesantren Syafi'i Akram. Oke. Ini waktu kita 20 menit lagi, sedangkan nanti ada diskusi tentang definisi kiai. Berarti kalau kemudian tipologi pesantren itu kan ada pesantren salaf, pesantren kholaf, pesantren modern itu kayak. Nanti ditambahi juga oleh Pak Asin. Ini kalau Pondok Pesantren Syafi'i Akram dengan adanya SMP Sain dan kemudian akan ada SMA Sain, itu Pondok Syafi'i Akram ini masuk di tipologi kholafkah atau modern gitu. Baik, terima kasih. Ini kayak kuliah ini. Ini masalahnya yang tanya itu master ini bingung ini. Ya Allah. Ya semoga saja para pemirsa yang menonton acara ini juga bisa menyimak dengan dengan nikmat gitu loh ya. Oke. Biar mengetahui ya, karena pesantren kan tidak hanya salaf atau kitab kuning saja, tapi kemudian hari ini ada sekolah formalnya. Dan memang jarang pesantren itu diangkat dan dibicarakan. Monggo ya. Baik. Pondok Pesantren Syafi'i Akram ini awalnya adalah salaf dengan metode dan corak pengajaran yang salaf. Pondok pesantren salaf itu corak pengajarannya adalah dengan metode bandongan, dengan metode sorogan, tanpa kehadiran daripada teknologi. Lalu untuk era milenial seperti saat ini, atau yang bisa kita sebut dengan era industri 4.0, dan sebetulnya kita sudah terlambat karena Jepang sudah 5.0, ya maklumlah karena Jepang itu yang membuat teknologi, nggih. Kalau kita kan penikmat teknologi sehingga carry-carrynan lah gitulah, enggak apa-apa lah. Tapi kan alhamdulillahnya Jepang yang bikin produk, kita yang beli. Berarti sing luwih sugih kan awake dhewe. Nah, perjalanan waktu alhamdulillah Pondok Pesantren Syafi'i Akram dengan adanya SMP Sains mau tidak mau Pondok Pesantren Syafi'i Akram ini harus bisa menyesuaikan. Artinya apa? Pondok Pesantren Syafi'i Akram ini sudah harus metode-metode pengajarannya masih tetap mengikuti terhadap konsep daripada ulama salaf, tetapi kemudian menambahkan sesuatu yang baru yang dirasa bisa menjawab tantangan zaman. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sehingga ya kalau ikut tipologi seperti para peneliti yang ada, bolehlah kita dianggap sebagai lembaga yang sudah termodernkan, tetapi sistem kita masih sistem salaf. Salah satu daripada ciri sistem salaf itu adalah al-hifdzu qoblal fahmi. Ya, itu barangkali masyarakat belum begitu paham. Al-hifdzu qoblal fahmi itu apa itu, Ki? Ya. Jadi masyarakat umum ini alhamdulillah pemirsanya sudah sampai 70 lebih nih yang nonton ya. Nanti belum lagi yang bisa 7.000 itu. Ya, amin ya. Ya, tunggu 1 minggu lagi itu mungkin bisa 1.000 orang begitu kan. Mungkin bisa lebih dari itu gitu.
Salah satu daripada corak pemikiran salaf dan corak pendidikan salaf adalah al-hifdzu qoblal fahmi, menghafal sebelum memaham. Ini saya ambil ketika saya belajar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dulu ketika saya mondok, pelajaran-pelajaran yang akan saya pelajari di kelas berikutnya itu sudah saya hafal terlebih dahulu. Jadi misalkan Nazm Al-Imriti kelas 6 Ibtidaiyah, sekarang sudah berubah, Lirboyo itu sudah berubah jauh sekarang. Dulu anak-anak di kelas 6 Ibtidaiyah dia harus menghafal Nazm Al-Imriti. Maka ketika saya kelas 5 awal itu saya sudah mulai menghafalkan Nazm Al-Imriti, sehingga ketika saya masuk kelas 6 saya sudah tidak perlu repot-repot mikir yang namanya Nazm Imriti itu, tinggal memahami saja, apalnya sudah lewat. Sehingga ini menjadi salah satu metode pendidikan yang mohon maaf tidak ada di pendidikan formal. Nggih napa? Tidak ada di pendidikan formal. Maka kemudian mohon maaf, kalau kita mau berbicara agama, maka yang harus dijadikan rujukan adalah santri salaf. Kalau kita mau berbicara agama. Kenapa? Karena santri salaf belajarnya 13 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Tidak kemudian 3 tahun sudah berani ngomong agama. Bahkan ini juga kalau mau dikembangkan, kita jangan kemudian serta-merta ketika ada orang yang ngomongnya enak, bicaranya bagus, kemudian hafal 1-2 hadis, subscribernya banyak. Begitu ya. Oleh karena itulah kita harus pandai-pandai untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam bidang agama. Oke. Menarik, ini menarik sekali karena kita kan membincangkan tentang kiai nanti. Tapi sebelumnya mungkin Kiai Indra bin Husain juga bisa menjelaskan. Berarti pada intinya bahwa Pondok Pesantren Shafi'i Akram sudah melompat sesuai dengan tantangan zaman menjadi pondok pesantren modern dengan menggunakan sistem salaf. Artinya tidak meninggalkan kesalafannya. Lah bagaimana dengan Pondok Pesantren Putri? Ini nyun sewu, kalau putra itu jumlahnya berapa hari ini? Santri putra 350. Iya. Kalau santri putri masih banyak. Nampaknya lebih banyak ya. Lebih banyak atau lebih sedikit ya? Monggo bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Langsung mawon nggih. Nggih. Berbicara tentang pondok pesantren itu pasti metodenya lama, salaf. Metode salaf. Kalau ada metode baru itu memang pengembangan, Mbak. Jadi karena kita itu berada pada sing harus baru, ya kita harus baru. Di Pondok Putri, apa yang seperti dikatakan Pak Ayam Ma'rufi ya tidak jauh beda. Misalnya al-hifdzu qoblal fahmi ya itu. Semacam itu. Baik dari metode penghafalannya, sistem kenaikan kelasnya itu sama, karena kita kan sama gitu kan, hanya beda putra dan putri saja. Untuk semua santri putri itu memang lebih dibatasi, Pak. Tidak boleh bawa HP dan sebagainya, keluarnya jam sekian sampai jam sekian, itu dibatasi. Karena apa? Karena putri memang agak rawan daripada putra. Meskipun putra juga nggak boleh bawa HP ya, sama. Meskipun sama tidak boleh bawa HP, tapi kadang-kadang bisa melompat pagar itu. Mudah putra ya. Mungkin santrinya putri ya sekitar 400 lah, kurang lebih. Mulai dari SMP, SMK, sekitar 400. Mungkin itu. Oke, berarti harapannya kalau tadi kemudian Kiai Ma'rufi ngendiko kalau santri salaf itu kan mondok sampai 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Lah berarti kalau jenjang di Pondok Pesantren Shafi'i Akram untuk bisa memahami tentang kitab-kitab salaf ya,
jadi turas, kemudian juga tadi integrasi keilmuan, bagaimana sains cahaya Al-Quran. Itu berarti dalam jangka waktu berapa gitu, dan nanti hasilnya yang diharapkan itu santri akan menjadi apa? Ini mungkin menjadi satu jawaban sebagai closing juga, karena nanti kita akan lanjut ke perbincangan tentang definisi kiai gitu. Monggo. Kalau ingin menuju keilmuan yang mapan seperti beliau, ya memang harus fokus benar, Pak. Jadi tidak bisa disambi dengan pendidikan umum. Kalau mau disambi dengan pendidikan umum, ya yang itunya yang luar biasa juga. Ya di pondok itu ya ada mulai dari MTS sampai sekarang kuliah sarjana itu sudah ada. Tapi keilmuannya belum bisa sebanding dengan yang fokus pada salah satu salafnya. Tidak bisa. Ya ada di pondok sarjana banyak lah. Beliau mulai dari SMK kelas 1 atau MTS kelas 1 ada. Tapi keilmuan keagamannya belum tentu, Pak. Berbeda jauh dengan yang fokus ke pondok salafnya. Maka kata beliau, ya kalau mau tahu tanya tentang agama, ya tanya kepada orang yang santri salaf. Mungkin berarti pada prinsipnya mungkin di situ bagaimana kemudian belajar di sekolah formal, tapi juga bagaimana pendidikan akhlak atau moralnya yang paling penting adalah bagaimana pesantren mampu sebagai benteng akhlak, begitu Kiai. Mungkin Kiai Ma'rufi menambahi Kiai tentang tujuan kemudian ketika orang atau masyarakat mau nyantri pesantren Syafi'i Akram itu, panjenengan sebagai pengasuh ini kan punya harapan nanti ketika keluar maka santri itu ketika bermasyarakat akan menjadi santri yang ahli agama kah atau ahli di bidang sains atau apa begitu. Baik, terima kasih. Sebelum Pondok Pesantren Syafi'i Akram punya SMP dan apalagi sekarang punya SMA, kita ini jenjang pendidikan madrasah diniyahnya hanya 3 tahun. Kenapa rata-rata santri-santri kita itu hanya mondok kuatnya 3 tahun. Begitu setelah selesai sekolahnya, ya selesai juga mondoknya. Nah gitu. Itu kebanyakan Pak Iza ya. Jadi kalau sekarang itu kan kalau santri masuk ke sekolah formal, ada pesantren di sekolah formalnya kan, berarti mondok ikut sekolah atau sekolah ikut mondok, itu ini definisi yang perlu dijabarkan nih. Makanya kita butuh menyadarkan ya. Wali santri pertama dan kedua santri itu sendiri bahwa jenengan mondok ini bukan mondok sekalian sekolah, bukan sekolah sekalian mondok, tetapi mondok sekalian sekolah. Sehingga yang harus lebih ditekankan dan lebih dirasakan adalah sistem pendidikan pesantrennya. Oleh karena itulah tahun depan kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Syafi'i Akram ini sudah beralih menjadi 6 tingkatan. Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai kepada tingkatan takhasus. Kalau kemarin-kemarin kita memang punya rencana takhasus tapi tidak nutuk-nutuk gitu. Kenapa? Karena santri untuk sampai ke derajat takhasus itu agak berat gitu. Dan ini rupanya banyak yang tumbang sehingga kelas takhasus itu belum pernah hasil, muridnya belum pernah hasil. Maka untuk tahun depan ini sudah ada 6, kita siapkan 6 tingkatan madrasah diniyahnya untuk menjagani anak-anak yang sudah lulus SMP melanjutkan ke SMA sehingga jenjangnya akan terus bertambah. Sehingga yang kita harapkan dari pendidikan madrasah diniyah selama 6 tahun ini adalah paling tidak mereka sedikit menguasai terhadap ilmu-ilmu dasar daripada syariat Islam. Ini loh. Jadi paling tidak ilmu dasarnya. Wes ndak usah ke Fathul Mu'in dulu. Fathul Qorib saja kalau sudah paham bolak-balik, luar biasa itu. Jadi kadang-kadang kita itu ngomongnya kan rodok dhuwur gitu, agak tinggi. Ngajinya sudah apa le? Mu'in, Wahab. Padahal ketika disuruh baca Fathul Qorib pelegak-peleguk gitu. Jadi ini sebetulnya juga menjadi menjadi problem bagi kita. Itu dia ada titik tekan ya, bagaimana menyadarkan wali santri atau masyarakat ketika mau memondokkan putra putrinya ke pesantren
diniati ingsun untuk mondoknya ya, bukan kemudian sekolah sambil mondok begitu ya. Kalau sekolah sambil mondok maka lulus sekolahnya maka selesai pula pondoknya gitu. Ya. Ini masalah memang ya. Jadi kenapa wali santri atau orang tua sekarang banyak yang memiliki pemikiran seperti itu, bahkan banyak para wali santri yang sampai saat ini kita lihat, saya lihat dan saya teliti, tidak kenal sama kiai di mana anaknya mondok. Berarti nggak pernah sowan gitu ya? Tidak pernah sowan. Berarti Jadi 3 tahun, jadi 3 tahun itu dia tidak pernah kenal kiainya siapa. Jadi problem ini, problem iya, berat ini. Akhirnya ketika anaknya mau lulus, anaknya bilang sama orang tuanya, "Bu, ayo sowan sama Pak Kiai." Loh, kiaimu sing ngendi nang? Dan ini kenyataan ini. Bahkan ketika sowan ke rumah itu, mohon maaf, dia tidak pakai kerudung. Mohon maaf. Yuk, sebetulnya enggak masalah. Enggak masalah mau pakai kerudung apa enggak masalah. Cuma kan secara umum etika pesantren kan begitu. Dia tidak pakai kerudung, kemudian pakai celana jin yang mohon maaf agak ketat. Ya. Sehingga di sini kiai dituntut untuk betul-betul menahan rasa imannya yang kuat betul. Gitu ya. Ini masya Allah loh. Ini makanya banyak wali santri yang sekarang berpikirnya adalah mohon maaf duniawiyah. Iya. Berarti ya, bukan dunia hasanah, akhirat hasanah, tapi dunia saja gitu ya. Ya. Maka untuk menyeimbangkan ke sana, karena kita sudah sering sebut itu kan di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita harus mengingatkan bahwa di luar sana yang ahli-ahli teknis tentang apa-apa, sepeda motor apa, itu sudah banyak. Bengkel ati loh yang tidak ada. Betul. Maka sekarang itu mohon maaf, kadang-kadang karena sulitnya mencari bengkel hati sampai-sampai kesasar. Percaya sama YouTube yang di situ menerangkan kiamat akan datang tanggal sekian, akan tanggal sekian, Oke. Ini menarik, dan lain sebagainya. Ya jadi kan? kita di sesi akhir ini, sesi akhir nih Kiai, ini 5 menit lagi nih Kiai. Sesi akhir itu kita akan membincangkan masalah definisi Kiai. Jadi bahwa kemudian sekarang itu Kiai itu sudah melebar kemana-mana. Kalau dulu pada definisinya atau menurut kamus itu bahwa Kiai adalah seorang yang mengasuh pondok pesantren atau punya pondok pesantren. Tapi sekarang itu kan bagaimana kemudian sedikit-sedikit kita sebut Kiai. Nah, kita dengarkan dulu nih ISNU. Jadi ISNU itu kan Ikatan Sarjana NU ini mau berpendapat ini bagaimana kemudian menurut ISNU tentang definisi Kiai itu dan kemudian keabstrakan makna daripada Kiai. Monggo Pak Iza. Nyun sewu Kiai, tadi saya potong sedikit Kiai. Okay. Iya. Jadi ini saya nerjemahkan kiainya atau? Iya, monggo. Menurut ISNU itu kemudian bagaimana perkembangan orang menyebut kiai itu? Mungkin yang namanya kiai ini sekarang sudah harus menyesuaikan ya. Kalau dulu ini identiknya ini pesantren Ansi, kalau sekarang kan karena pengaruh perkembangan ini ya sedikit yang saya tahu tentang kiai nggak banyak. Di antaranya ya kiai ini orang yang ini punya pengaruh luar biasa. Bahkan pengaruhnya ini di atas kaum ningrat atau kaum darah biru istilahnya. Lah, ini saya juga belum banyak dan belum mendalam juga kenapa sosok kiai ini punya kekuatan punya power di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau ada orang yang sakit itu dulu atau sebelum saat ini kebanyakan ya tanya sama kiai, sakit perut
datang ke kiai. Sakit gigi ke kiai. Sakit gigi ya itu. Ya mungkin ya banyak juga yang sering datang ke kiai, termasuk punya anak yang nakal itu ke kiai. Nah, kalau sekarang lah ini kecenderungannya bagaimana ini? Oke, berarti kalau dulu kita sering mendengar ada kiai sembur, kiai tutur gitu ya. Ada kemudian apalagi kiai tutur, kiai sembur, kiai sumur begitu ya. Kiai wuwur itu kan ada sebutan-sebutan itu kiai. Nah, maka kiai ini memang menjadi penting karena kiai itu identik dengan pesantren. Kalau kita kemudian mau mengembalikan makna kiai itu maka kemudian kiai adalah seorang yang mengasuh pesantren atau memiliki pesantren. Maka kalau di luar itu, kenapa kemudian orang juga sekarang kiai ini menjadi maknanya sebegitu luas? Menurut Kiai Ma'rufi sendiri bagaimana? Kita harus mengembalikan makna yang sebenarnya kiai, karena ini bagian daripada bagian daripada unsur terpenting pesantren adalah kiai gitu kan. Tapi kalau kemudian kiai ini sudah menjadi makna yang sangat umum, maka pesantren itu akan hilang juga secara kebermanaan, di mana kiai menjadi titik sentral dalam sebuah pesantren. Monggo Kiai Ma'rufi rumiyin pripun niki? Saya agak keberatan jawab karena saya dipanggil orang dengan sebutan kiai. Yang sebetulnya kata kiai ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Qur'an kan ulama kan. Kalau kiai tidak ada. Kalau ada ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kemarin kayaknya ditafsirkan oleh siapa itu agak keliru itu ya kan. Dan melenceng jauh. Oleh karena itulah sebutan kiai ini sebetulnya adalah sebutan Jawa yang kalau kita lihat maknanya adalah sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang dituakan, yang perkataannya itu seakan-akan wahyu Tuhan, seakan-akan begitu. Katanya Pak Izan melebihi darah biru tadi ya bahasanya, berarti pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Atau ada lagi bahasa yang lain yaitu sunan. Itu juga hampir samalah dengan makna kiai, yaitu orang-orang yang bahasanya itu adalah nilainya luar biasa. Tetapi ketika kita lihat lebih dalam lagi, ternyata kiai itu bukan hanya sosok manusia, tetapi bahkan ada kiai keris apa gitu kan, ya. Bahkan kebu Kiai Slamet ada itu. Ini yang unik ini kan di salat di Solo, di Surakarta itu kalau ada Muludan Kiai itu kan ada ya? kebu Kiai Slamet. Ini makanya kebu Kiai Slamet itu yang warnanya kebu putih itu kan. Ini makanya kebermaknaan kiai itu begitu luasnya. Ya. Oleh karena itulah saya sering mengatakan bahwa jangan kemudian ketika kita sudah dipanggil kiai, kemudian kita belagu dengan undangan itu, dengan panggilan itu. Karena istilah kiai itu beda-beda gitu. Kalau di Jawa Timur namanya Gus atau Non atau Lora atau Kiai, Jawa Tengah juga sama. Tapi kalau kita berpindah ke daerah barat ada ajengan istilahnya. Bukan kiai lagi. Orang-orang Sunda tidak mengenal istilah kiai, apalagi di daerah Aceh dan lain sebagainya. Iya, Gus. Buya, ya, ajengan dan lain sebagainya. Ini saya pikir perlu kita garis bawahi bahwa kiai ini memang sebutan orang Jawa. Sebutan orang Jawa di mana tutur daripada sosok yang dikiaikan ini betul-betul diikuti oleh para masyarakat yang percaya kepada dia. Tetapi kalau kita melihat di dalam literasi Arab, sunnah ataupun Al-Quran, tidak ada istilah sebutan kiai, yang ada adalah ulama. Sehingga kemudian kategori kiai yang ulama dan kiai yang tidak ulama itu yang saya pikir harus harus dibedakan. Ada kiai ulama, ada kiai yang bukan ulama. Kalau kiai yang ulama adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kiai plus
ulama. Nah, kalau yang khaufun, yahzanun, yaitu saya pikir kiai saja sudah. Kiai saja yang bisa memberikan nasihat. Kadang-kadang dia tidak bisa melakukan apa yang diomongkan. Nah, itu namanya kiai saja, itu sudah wis kiai tok lah. Bukan kiai yang merangkap ulama. Berarti ono kiai merangkap ulama. Ya. Masalahnya begini, tidak semua orang yang dipanggil kiai itu juga punya pondok pesantren, enggak. Banyak kiai-kiai yang la khaufun alaihim walahum yahzanun yang seharusnya beliau-beliau kita panggil ulama tetapi tidak punya pondok pesantren, akhirnya orang tidak menyebut beliau-beliau dengan sebutan al ulama tetapi hanya sebutan ustadz, kiai, padahal beliau itu luar biasa. Dan lebih terkenalnya adalah kiai kampung yang sekarang sudah mulai tergeser dengan subscriber itu YouTube itu kan. Nggih napa mboten Pak Abidin? Mungkin Pak Abidin mau menambahkan. Monggo Pak Abidin menambahkan. Nggih, silakan Pak Abidin. Kalau menurut saya kiai itu kata dari Arab ki, Pak. Ki itu artinya jogoho panjenengan. Yeah. Kemudian yaknya itu dimutakalimkan. Pak Yai Joko Kulo itu artinya jagalah diri saya. Maka kalau zaman dulu itu kiai itu menjadi menteri kesehatan, menjadi menteri pertanian, menjadi menteri perjodohan, menteri. Kenapa? Karena orang susah panen suwan kiai, tidak punya jodoh anaknya suwan kiai, mau nikah lagi ya. Itu kalau zaman dulu. Tapi itu masih bisa dirasakan sampai sekarang, tapi di kampung-kampung. Kiai musola, kiai masjid, mereka yang sangat luar biasa mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu yang kiai sebenarnya menurut saya. Kalau kiai panggung itu ya memang profesinya itulah. Itu namanya kiai tutur. Ya, kiai tutur itu. Kalau kiai yang sungguhan ya yang kiai kampung itulah. Adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri gitu. Mungkin itu. Oke. Begitu ya. Begitu para pemirsa di channel Facebook LTN-NU Pekalongan, apa yang telah kita bincangkan sejak awal sampai akhir dari biografinya Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid bin Kati Joyo, begitu ya. Sampai kemudian bagaimana salah yang pandang pesantren Syafi'i Akrom dengan SMP dan SMA Sains Al-Quran, kemudian hari ini sudah menargetkan Madrasah Diniyah di tingkat ke-6 dan sampai kemudian kita mendefinisikan kiai. Nah, ini kalau menurut kesimpulan Pak Iza deh, ini terakhir Pak Iza closing statement, setelah itu saya menutup Pak Iza. Monggo Pak Iza. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu agar kemudian mampu memilah dan memilih. Tadi Kiai Ma'rufi kan sudah jelas. Jangan kemudian gara-gara bisa ngomong ayat 1, ayat 2 dan dia punya channel YouTube akhirnya dipercaya menjadi seorang kiai, ini juga akhirnya repot. Nah, ISNU ini kan menjadi penting, bagaimana ikatan sarjana NU itu sebagai seorang cendekiawan NU bagaimana mampu meluruskan ini. Ya, yang barangkali bisa saya tangkap pertama kali tentang kiai ini harus ditelusuri dulu jejak pendidikannya dulu, keilmuannya terutama dari pesantren. Ini menurut saya seperti itu. Dari pesantrennya jelas, ya kalau kita Syafi'iyah jelas sanadnya, kemudian ya haliyahnya ini ya dan kesehariannya dan ikrohnya ini juga sesuai. Jadi bukan sekedar istilahnya banyak pengikut di satu titik, kemudian titik yang lain banyak, ini kemudian disebut kiai. Ini saya kira belum cukup ya. Sebelum yang mendasar ini yaitu pesantren ini dilangkahi seperti itu. Jadi setelah dasar pesantren ini dapat, mungkin minimal berapa tahun sehingga bisa
ya dapat paham keagamaan, keagamaan lah. Nah kemudian nanti tambah apalagi keilmuan formal atau yang lainnya. Nah ini sehingga semakin lengkap menurut saya. Oke, begitu Pak Eza. Terima kasih. Berarti pada intinya bahwa definisi kiai itu memang masih sangat umum ya. Tapi yang jelas bahwa kiai menurut Kiai Abidin adalah ki itu adalah kaf dengan ya. Berarti ya bagaimana kemudian kiai itu untuk menjaga diri begitu ya. Kof ya. Wakoh kiai berarti makanya kof ya, kof dengan ya. Tadi berarti kemudian kiai tersebut yang bermakna adalah menjaga diri ya, ini menjadi penting ya. Yang belum saya pahami juga ini filsafat kiai ini harus diteliti berarti nanti ISNU meneliti dan kemudian memberikan rekomendasi penelitiannya kepada RMI ya, sehingga kemudian RMI ini bisa waktu itu sebenarnya bincang itu masih sangat panjang. Demikian apa yang dapat kita perbincangkan dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk 6 hari ke depan, karena masih ada pesantren-pesantren di Pekalongan yang akan mengungkapkan pendirinya. Ada besok adalah Pondok Pesantren Al-Arifiyah Belaraan Kebulen dengan pendirinya yang masih sugeng, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin. Masih sugeng, beliau masih aktif menjadi mubalek begitu ya. Dan hari ketiga adalah Pondok Pesantren Al-Mubarak, nanti akan hadir insyaallah putranya langsung, putra daripada Kiai Haji Ansor, yaitu Kiai Haji Zakaria Ansor yang merupakan Rois Suriah PCN Kota Pekalongan. Dan nanti juga ada Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin yang konon adalah pondok pesantren tertua di Kota Pekalongan. Ini 7 pondok yang akan mengisi pada ruang ngaji Sorogan Pesantren PCN Kota Pekalongan, selayang pandang pendiri dan biografi serta profil daripada pondok pesantren. Matur nuwun Pak Iza Sekjen ISNU, Kiai Ma'rufi selaku Ketua RMI Pengasuh Pondok Pesantren Syafi Akrom, Pak Yebidin Pengasuh Pondok Pesantren Syafi Akrom Putri, dan seluruh hadirin atau pemirsa di channel YouTube Facebook LTNNU, dan kami hanya bisa mengantarkan dan panjenengan semuanya yang menyimpulkan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.